untuk pengembangan kemampuannya secara teknologi, bagian teknologinya. Nah, di situ ada mulai dari level 1, 2 dan sampai 4. Nah, kami ini di sini ada di level 4. Nah, di level 4 itu terbagi menjadi tugasnya berbagi dan berkolaborasi. Nah, karena ini beda-beda provinsi, dan kita berkolaborasi. Berbaginya apa? Berbaginya kita berbagi tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang sudah memanfaatkan fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh Kemdikbud RI untuk guru dan siswa. Nah, salah satunya yakni yang pertama rumah belajar. Mungkin kalau guru sudah banyak yang tahu, tapi bagi teman-teman yang bukan guru atau orang tua atau siswa yang belum menggunakan rumah belajar ini banyak sekali fitur-fitur yang bermanfaat, teman-teman. Di situ ada fitur sumber belajar, di mana kita bisa mengakses video pembelajaran, ada juga fitur bank soal, ada juga fitur Lemaya. Nah, karena saya dulu IPA nih, biasanya kan ada juga yang alat atau yang tidak ada di lab, jadi saya menggunakan Lemaya. Nah, di setelah itu dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut tentang rumah belajar, bisa akses di Google, tulis aja ketik rumah belajar. Nah, yang kedua ini yakni tentang PMM, Platform Merdeka Mengajar, di mana di sini guru itu diberikan fasilitas untuk belajar secara mandiri tentang apa? Tentang kurikulum merdeka. Di situ ada pelatihan mandiri, ada banyak-banyak topik yang bisa diambil oleh guru secara mandiri. Bahkan kita yang ada di Sulawesi maupun di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera maupun Jawa itu sama topiknya yang ada di Merdeka Mengajar untuk guru-guru mengambil pelatihan itu. Nah, di sini kita juga dituntut untuk aktif. Nah, di sini juga di Merdeka Mengajar, kita mungkin masih ingat ya, Ibu, kita di level 2 kemarin bikin video aksi nyata kan diupload di MM juga kan, di Lingkar. Nah, saya ingin tahu nih cerita dari siapa ya? Bu Nurlinda dulu deh. Nah, gimana sih Ibu yang kemarin itu di level 2 berbaginya inovasi pembelajarannya itu seperti apa? Oh ya, kalau saya waktu di level 2 itu kan melihat beberapa fitur dulu dari portal rumah belajar. Ada fitur utamanya mulai dari sumber belajar, kemudian ada apa lagi di fitur utamanya laboratorium maya, kemudian ada bank soal. Nah, dan di beberapa fitur itu saya memutuskan untuk mengambil sumber belajar sebagai fitur pendukung dalam praktik baik yang saya laksanakan di kelas 5. Saat itu saya ambilnya sumber belajar karena merasa di sumber belajar itu banyak sekali video, konten-konten yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang bisa membantu murid untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Makanya saya juga ambil model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment, di mana ada 3 tahapan yang dalam model pembelajaran inovatif ini. Yang pertama yaitu big question, pertanyaan besar. Jadi anak-anak diberikan pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu mereka. Kemudian setelah itu karena mereka misalnya sudah penasaran, difasilitasilah, diberikan kesempatan untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan besar yang sudah ada di kepala mereka. Melalui investigasinya ini ya saya perkenalkan fitur sumber belajar yang bisa mereka gunakan mencari referensi-referensi yang bisa menjawab pertanyaan besar mereka. Saat itu saya mengambil materi jaringan jenis-jenis otot. Jadi mereka cari video yang berhubungan dengan jenis-jenis otot, mereka nonton bersama, kemudian mencari tahu seperti apa bentuknya, kemudian cara kerjanya seperti apa. Nah, setelah itu, setelah mereka menginvestigasi atau mencari tahu, mengumpulkan data dari sumber belajar tadi, kemudian mereka mengulas kembali, mereview apa yang mereka sudah dapatkan dengan cara presentasi, komunikasi dengan kelompok, kemudian diarahkan juga oleh guru. Dan dari praktik baik yang menggunakan fitur sumber belajar itu, mereka sangat terlihat antusias antusias dalam pembelajaran, karena kita tahu sendiri bahwa pembelajaran yang monoton dalam arti guru memberikan materi, mentransfer ilmu, memberitahu secara gamblang, ini loh seperti ini bentuknya, kemudian cara kerjanya begini, atau hanya dijelaskan secara langsung yang membuat murid berpikir abstrak. Jadi mereka terlihat sangat antusias bahwa ini menarik, itu kita bisa lihat sendiri kan. Setelahnya kan diminta refleksinya mereka, bagaimana pembelajaran yang tadi kita laksanakan, dan mereka merasa senang karena mereka bisa melihat video, melihat secara langsung, mencari tahu jawaban. Jadi pembelajarannya lebih yang bermakna untuk mereka. Nah, itu mungkin yang saya lakukan di dalam kelas. Iya, keren sekali ya Bu. Jadi kan kalau pembelajarannya itu tentang otot, anak-anak itu nggak membayangkan, apalagi tingkatannya SD. Ya, Karena otot itu kan agak abstrak ya materinya. Jadi keren sekali Bu memanfaatkan fitur sumber belajar untuk memvisualisasikan konsep dari yang abstrak itu. Jadi anak-anak tidak membayangkan seperti ini, kayak begitu. Oh iya, baik. Untuk Ibu Sri, ini gimana ini pengalamannya yang kemarin, praktik baiknya? Nah, Ibu Sri kan matematika nih. Nah, apa kira-kira materi yang dipakai yang kemarin sama teknologi? Nah, makasih. Silakan ya. Ya, Bu, aja dulu dengan praktik aja. Itu dari belajar yang saya
melakukan pembelajaran dengan menggunakan PC. Pada waktu jarak mereka menutup jam belajar karena guru yang sedang belajar mereka kadang-kadang lebih tidur, apalagi kemudian dengan pembelajarannya sulit merasa kita pada saat dia lebih semangat dan merasa kayak main game sementara melakukan pembelajaran. Selanjutnya ini prakteknya saya dalam melakukannya saya menyempatkan saya menggunakan belajar sama menggunakan itu menggunakan metode pada proses pembelajaran itu dua akan diarahkan untuk masuk ke belajar dengan menggunakan jadi kalau langsung tentang konten langsung masuk ke belajar jadi itu memang lebih mudah untuk mengatasi pembelajaran tersebut jadi tidak perlu lagi mencari dan posisinya juga misalkan saya mencari soal yang pembelajarannya materi yang saya ajarkan saya gunakan soal itu dan mengenai saja dengan soal itu mengenai saja gambar itu